Selang beberapa minggu kemudian, barulah ada kabar pengumuman kalau saya dinyatakan diterima di 3 perusahaan sekaligus, ya, di perusahaan perbankan sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Aren Haris, personal trainer muda Indonesia. Sobat muda dimanapun kalian berada, pernah nggak sih kalian itu ingin sekali melamar kerja di sebuah perusahaan, tapi perusahaan tersebut belum open recruitment? Pasti pernah ya? Nah, kalaupun ada case yang seperti itu, bisa nggak sih kita melamar kerja, tapi kan perusahaannya belum open recruitment, belum buka lowongan kerja gitu? Kalaupun bisa, itu gimana caranya? Kali ini saya akan berbagi tips buat sobat saya. Apakah bisa melamar kerja di perusahaan yang belum buka lowongan kerja? Saya jawab bisa. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, setelah saya resign dari guru honor, ya, saya ingin beralih bekerja di bidang perbankan. Walaupun saya sadar sebenarnya saya bukanlah lulusan dari perbankan. Ya, tapi namanya rasa ingin, ya, timbul penasaran, ya saya coba. Saya cari di daerah saya itu ada 5 perusahaan perbankan dan itu perusahaan besar. Salah satunya dari kelima ini itu ada perusahaan plat merah, artinya perusahaan perbankan BUMN. Modal nekat, berani dan percaya diri. Saya melamar ke 5 perusahaan tersebut. Alhasil dari 5 perusahaan ini, saya diterima di 3 perusahaan. Salah satunya itu adalah perusahaan plat merah tersebut. Bagaimana bisa? Saya akan sharing semuanya, saya akan bongkar rahasia dan sekaligus saya akan berikan tips strategi buat kalian yang pengen melamar kerja tapi perusahaannya belum buka lowongan kerja. No problem, kalian juga bisa ikuti tips ini. Tapi sebelumnya buat sahabat muda, mohon bantuan dan dukungannya untuk mengembangkan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share ke rekan yang lain agar mereka juga bisa mengetahui informasi menarik ini. Setuju ya? Kalau gitu 5 detik dimulai dari sekarang. Langkah pertama yang saya lakukan itu adalah persiapan. Beda dari yang lain, itu boleh, asal tidak keluar dari etika-etika profesional kita. Karena saya sadar dan paham, perusahaan yang saya tuju itu belum buka lowongan kerja, sehingga saya harus pinter, kreatif dalam mendesain surat lamaran kerja, supaya nggak ditolak. Gimana caranya? Saya tidak menggunakan kata pembuka secara umum, yang biasa orang lain tulis pada saat ingin melamar kerja. Apa kalimat yang saya tulis? Nah, ini kalian boleh nanti lihat di deskripsi ya, saya ada cantumkan juga. Sehubungan dengan berakhirnya masa pendidikan saya, maka dengan ini saya mengajukan diri untuk dapat mengembangkan karir di perusahaan Bapak dan Ibu. Yang saya garis bawahi di sini itu adalah mengembangkan karir. Bahkan di perihal juga sama, mengembangkan karir. Saya tidak menuliskan melamar kerja. Alasannya kalau saya tulis melamar kerja, ya bahkan security pun saya sudah yakin bakal ditolak. Ya buru-buru saya harus bisa ketemu dengan HRD. Sementara saya punya mindset, saya datang ke perusahaan saya harus ketemu dengan HRD. Setelah saya sudah buat desain surat lamaran kerja tadi yang saya ketik, kemudian saya desain semenarik mungkin. Yang kedua itu adalah daftar riwayat hidup yang saya desain dengan layout yang profesional. Jadi saya desain menggunakan komputer, kemudian di situ saya tambahkan dengan foto terbaru saya, ya. Saya crop, kemudian saya masukkan di daftar riwayat hidup tersebut. Kemudian saya ceritakan semua kemampuan-kemampuan dan kelebihan-kelebihan saya. Mindset saya itu seperti ini. Daftar riwayat hidup itu adalah menceritakan tentang apa yang kita miliki, apa kemampuan yang kita bisa. Sama seperti brosur. Pernah tahu ya brosur ya? Kalau kita lihat brosur, bahasanya menarik, ada keinginan kita, minimal kita akan beli. Sama seperti daftar riwayat hidup. Jadi bagaimana caranya saya itu adalah mencuri perhatian pertama dari mereka yang membaca daftar riwayat hidup yang saya cantumkan. Setelah surat lamaran kerja saya selesai, kemudian daftar hidup saya selesai, saatnya saya siapkan berkas-berkas pendukung yang lainnya, seperti fotokopi ijazah, kemudian transkrip nilai, fotokopi KTP, pas foto terbaru. Waktu itu saya ingat banget pas foto saya itu masih menggunakan jas kerja, jadi terlihat lebih elegan banget, dan lain sebagainya. Setelah itu, saya masukkan berkas itu bukan di map coklat.
Kalau umumnya kan orang kan masukin 5 per klub ya. Tapi waktu itu saya masukkan semua berkas saya siapkan ada 5 karena saya harus melamar kerja di 5 perusahaan waktu itu. Dari masing-masing itu saya masukkannya itu di map plastik yang transparan, tapi bagian halaman depan itu saya susun yang pertama kali bukan surat lamaran kerja, melainkan CV saya dulu. Setelah itu yang nomor 2 baru surat lamaran kerja. Yang halaman ketiganya dan seterusnya itu adalah berkas-berkas pendukung lainnya. Kenapa kok CV dulu yang saya cantumkan? Minimal kalaupun itu harus ditaruh di perusahaan, itu akan menjadi sorot perhatian. Orang akan secara tidak langsung akan melihat CV saya yang saya desain unik itu. Orang setelah mereka melihat, minimal mereka akan baca. Dengan harapan kalau mereka tertarik, mereka akan panggil saya untuk interview. Seperti itu, ya. Jadi sobat muda, setelah saya melakukan persiapan, saatnya yang kedua itu adalah saya merealisasikan. Dari berkas-berkas yang sudah saya buat, itu saya pisah masing-masing ada 5 berkas karena saya ingin melamar ke 5 perusahaan perbankan yang ada di daerah saya tersebut. Nah, tapi yang saya harus pertimbangkan lagi, ini saya posisinya ingin melamar kerja, target saya harus ketemu dengan HRD. Karena kalau saya cuma disambut sama security atau di bagian administrasi, percuma. Surat lamaran kerja saya pasti ditumpuk aja, dan saya nggak mau itu terjadi. Jadi saya harus bertemu dengan HRD. Alhasil pada saat saya datang ke perusahaan tersebut, mengikuti prosedur, saya harus bertemu dulu dengan security. Tapi cara penyampaian saya itu tidak umum seperti orang yang lainnya. Pada saat mereka yang melamar kerja, saya agak berbeda. Sebelum saya bahas itu, saya bahas dulu masalah penampilan nih. Dari penampilan yang saya gunakan itu tidak menunjukkan bahwa saya saat itu sedang ingin melamar kerja. Kenapa? Karena saya menggunakan standar office, pakaian standar office, kemeja lengan panjang warna biru, kemudian sepatu pantofel. Setelah itu saya nenteng dari 5 berkas lamaran kerja mau saya sebar, waktu itu saya nggak pegang satu persatu, melainkan saya masukkan dalam tas saya. Jadi dari security nggak tahu saya mau ngapain. Jadi pada saat bertemu dengan security, apa yang saya katakan? Saya langsung katakan, saya ingin bertemu di bagian HRD atau di bagian kepegawaian. Apakah bisa? Dari mana? Dan keperluannya apa? Saya dari personal aja Pak, saya bukan dari instansi. Karena ini saya ada kepentingan dengan HRD untuk pengembangan karir. Saya ingat banget kalimat pengembangan karir. Karena ada kalimat ingin mengajukan permohonan pengembangan karir, security-nya mikir, ini apa? Maksudnya apa? Gitu ya. Karena si security nggak mau ambil pusing, akhirnya langsunglah saya diantarkan bertemu dengan HRD. Inilah peluang terbesar. Saya tidak ingin menyia-nyiakan pada saat saya bertemu dengan HRD, saya harus totalitas. Apa yang saya lakukan? Saya perkenalkan diri. Bapak Ibu, perkenalkan saya Aryan Haris. Di sini tujuan saya itu adalah ingin mengembangkan karir, dan ini adalah surat permohonan saya. Otomatis dia akan buka, dan di halaman pertama kali itu adalah CV. Dia baca dan sebagainya, kemudian dia minta waktu untuk mempelajari. Saya terima. Tapi sebelum saya pulang, ada kalimat sakti yang saya katakan ke HRD tersebut. Apa kalimatnya? Saya katakan seperti ini sobat muda, dan ini bisa kalian terapkan. Mohon pertimbangannya kembali, bahwa besar harapan saya bisa bergabung di perusahaan ini, mengingat saya memiliki keahlian yang bisa diimplementasikan di perusahaan Bapak dan Ibu. Untuk itu, saya harap mendapatkan kabar baik dari Bapak dan Ibu secepatnya. Otomatis, kalimat yang saya sampaikan barusan itu bukan ngemis ya, beda. Ngemis di kerjaan. Tolong saya Bu, enggak, saya nggak melakukan itu. Tapi bagaimana cara saya menyampaikan, saya berharap banget bisa kerja di perusahaan tersebut dengan kalimat yang elegan, dengan kalimat yang menunjukkan etika profesional saya. Dari satu perusahaan, saya masuk ke perusahaan yang kedua. Selesai, saya masukkan lagi ke perusahaan yang ketiga, sampai yang terakhir, sampai ke perusahaan yang kelima. Dari kelima itu, saya harus menunggu beberapa hari. Dan tibalah saatnya saya dihubungi. Dan itu secara bergantian, mulai dari perusahaan yang pertama, kedua, sampai yang kelima secara bergantian, meminta saya untuk bisa hadir ke kantor untuk interview. Jadi waktu itu, saya ikutin sesuai dengan schedule yang mereka buat. Saya datang, interview hari pertama, kemudian besok saya dipanggil lagi di perusahaan yang lain, saya interview lagi. Kemudian dari perusahaan satu yang pertama tadi interview, besoknya saya dipanggil lagi untuk mengikuti psikotes. Saya ikutin semua tahapan-tahapannya dengan sabar. Capek, lelah, ya pasti. Dari masing-masing prosedur saya ikuti. Saya harus interview hari pertama, hari kedua, kemudian psikotes, sampai dengan akhirnya saya ikut tes kesehatan. Apakah langsung diterima? Belum. Masih ada waktu lagi yang harus saya tunggu. Selang beberapa minggu kemudian, barulah ada kabar pengumuman kalau saya dinyatakan diterima. Di 3 perusahaan sekaligus. Ya, di perusahaan perbankan sekaligus. Yang salah satunya itu adalah perusahaan plat merah, perusahaan perbankan milik negara.
menawarkan di masing-masing posisi. Ada di perusahaan yang satunya menawarkan ke saya untuk posisi sebagai sales representatif, ada yang menawarkan saya di posisi back office atau di bagian staf administrasi, dan ada yang menawarkan saya di posisi sebagai frontliner. Ya, frontliner itu seperti customer service dan teller. Dari ketiga perusahaan itu, tinggal saya nih yang milih mana yang harus saya pilih. Otomatis saya akan memilih perusahaan plat merah tersebut dengan posisi frontliner. Waktu itu saya diminta untuk bisa menjadi seorang teller. Karena background saya bukanlah seorang perbankan, otomatis saya harus banyak sekali mendalami ilmu-ilmu perbankan. Seperti itu. Jadi sobat muda, buat kalian semua, di sini saya ingin menyimpulkan, apakah melamar kerja di perusahaan yang belum open recruitment itu bisa? Saya langsung jawab, bisa, tapi dengan catatan sobat semua harus paham strateginya, tipsnya, dan persiapan apa yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan dari cerita pengalaman pribadi saya tadi itu bisa menggerakkan hati sobat semua untuk memulai lagi, ya mencoba lagi dengan metode yang baru. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi sekaligus inspirasi buat kita semua. Akhir kata sebelum saya akhiri, saya nitip satu buah pesan buat teman-teman semua, yakni jangan menunggu keberuntungan dulu baru bertindak. Karena sebelum kita, itu ada ratusan pesaing yang sudah siap untuk mendahului kita. Tapi jemputlah keberuntungan kita dengan melakukan apa yang bisa kita lakukan saat itu. Saya, Aryan Haris, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.